Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Tiara Anggreni, NIM A2101945, kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang fintech untuk melengkapi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Apakah teman-teman tahu apa itu fintech? Tidak tahu. Jadi di sini kita akan membahas tentang fintech. Satu, pengertian fintech. Menurut beberapa ahli, fintech adalah singkatan dari finansial teknologi. Fintech sendiri merupakan momentum global di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapat menengah yang terus tumbuh, potensi faktor demografi, populasi penggunaan teknologi digital yang makin besar, dan jumlah penggunaan internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri fintech di Indonesia menjadi semakin prospektif. Jenis-jenis finansial teknologi atau fintech di Indonesia ada 5. 1. Digital payment. 2. Peer-to-peer lending and crowdfunding. 3. Account aggregator. 4. Information and feature site. 5. Personal finance. Di sini kita akan membahas masing-masing jenis finansial teknologi. Pertama yaitu digital payment. Perusahaan fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online, sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, murah. Perusahaan menyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online, antara lain antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha. 2B. Yang kedua yaitu peer-to-peer lending and crowdfunding. Perusahaan fintech P2P lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan fintech P2P di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan (KTA), kredit perumahan rakyat, hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah, dan biaya perjalanan umrah. Yang ketiga, account aggregator. Jenis fintech account aggregator akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Penggunaan platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform saja. Yang keempat yaitu information and feature site. Perusahaan fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. 5. Personal finance.
Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan vintage di Indonesia mengembangkan jenis vintage yang dapat mengakomodasikan hal tersebut. Perusahaan vintage personal finance melalui platformnya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan data yang bijaksana. Manfaat vintage di Indonesia. Apa sih manfaat vintage yang ada di Indonesia? Mari kita bahas manfaat vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat vintage adalah sebagai berikut. 1. Transaksi keuangan jadi lebih aman. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya, hal ini memudahkan masyarakat. Kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, yaitu taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat vintage yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli tanah, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Apa saja sih dasar hukum vintage di Indonesia? Teman-teman, mari kita bahas dasar hukum vintage di Indonesia. Penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya, tentang dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. 1. Surat vintage. Dasar hukum vintage yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengatur segala hal layanan keuangan digital. Kedua, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dari ketiga dasar hukum tersebut, vintage dapat dilakukan di Indonesia karena sudah sesuai dengan syariat yang ada. Bagaimana sih cara kerja vintage?
Mari kita bahas cara kerja Vintage. Vintage adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpangan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja Vintage kompleks dan bercabang-cabang, sesuai layanan kepada masyarakat. Mari kita ambil contoh. Kita ambil contoh Vintage penyedia kredit elektronik. Cara kerja Vintage penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Kemudian, melakukan verifikasi data serta penjaminan ke Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS dan Bank Indonesia (BI). Kemudian, Vintage akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Itulah cara kerja Vintage sebagai contoh.